Setelah Israel, Amerika juga sudah diacak-acak oleh hacker yang super dahsyat dari Indonesia ini ya guys. Nah buat kalian yang pengen tahu jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Jadi apa saja yang telah diretas atau rahasia apa saja yang sudah diambil oleh hacker-hacker super dahsyat ini guys. Mari kita saksikan bersama videonya. 1, 2, 3. Ini menyasar sejumlah lembaga pemerintah Amerika Serikat dan disebut menjadi bagian kampanye hacking besar-besaran. Menurut sebuah sumber dari Reuters, peretasan ini memanfaatkan penggunaan perangkat lunak dari SolarWinds Corporation. FBI dan juga sejumlah lembaga lainnya dijadwalkan akan memberikan pengarahan rahasia kepada anggota Kongres pada hari Jumat ini. Aduh, jangan-jangan ini benar-benar serangannya ganas sih. Selama pekan ini, bahkan lembaga yang sudah diretas ini antara lain Departemen Energi Amerika Serikat dan juga lembaga yang mengelola senjata nuklir Amerika Serikat, yaitu National Nuclear Security Administration. Awal Desember silam, Kementerian Keuangan dan bagian dari Kementerian Perdagangan Negeri Paman Sam juga kena aksi hacker. Dan juga para peretas ini diyakini telah meretas jaringan Departemen Luar Negeri, Kepala Staf Gabungan, dan juga Gedung Putih. Wah, ini kira-kira dapat rahasia apa aja ya? Waduh, ngeri banget ya aksi-aksi hacker ini ya. Memang ini perangnya sudah di dunia itu ya, dunia teknologi. Jadi yang diretas itu adalah Departemen Energi dan lembaga yang mengelola senjata nuklir Amerika Serikat ya guys ya. Kita lanjutkan guys. Setelah Israel, Amerika juga diacak-acak Wow, hacker keren Indonesia. sekali ini guys. Setelah Israel, kelompok hacker Indonesia Ganesec Team atau Garuda Non-Security menyerang negara pendukung Israel, salah satunya Amerika Serikat atau AS. Bukan yang pertama kalinya. Dulu pada ini contoh kasus yang lain dengan tetangga kita Malaysia itu sama juga pada saat ada kasus Ambalat dari Medan dan sebagainya itu cyberwar itu muncul gitu, dan itu suatu hal yang wajar karena terusir rasa nasionalisme dan itu hal-hal yang wajar, solidaritas dengan mereka menyerang dan sebagainya, sama dengan kasus kali ini dan cenderung semakin meningkat. Beberapa waktu yang lalu mereka berhasil meretas Ya, CCTV kemarin di sudah Negeri meretas Paman ya guys ya. IP access CCTV usage leaked by Ganesec Team or Garuda Non-Security. The taller one is, the more one drop. Israel support stop. Demikian keterangan yang dikutip Viva Techno dari Facebook Ganesec Team Jumat 28 Mei 2021. Jadi Anonymous ini memperingatkan kepada Israel agar berhenti melakukan penyerangan ke Palestina karena sangat banyak korban, yaitu anak-anak dan manusia yang tidak bersalah ya guys. Dan Anonymous ini juga mengatakan jika tidak berhenti, maka Anonymous ini akan bertindak dan melaksanakan perang siber. Wow, hacker ini memang maha dahsyat ya guys ya. Beberapa negara itu sudah mengakui dahsyatnya hacker-hacker dari Indonesia ini ya guys ya. Kita lanjutkan lagi guys. Dari laman Facebook Ganesec Team, mereka menunjukkan telah meretas https://hi.health.gov.il/. Tapi menurut pantauan Viva Techno pada hari ini,
situs tersebut sudah kembali normal. Lalu postingan lainnya yang juga bermitra dengan Padang Black Hat dan hacker Malaysia, Dragon Force Ganesek Team mengaku berhasil meretas 11 situs. Di face pada situs tersebut memperlihatkan 11 logo situs. dari kedua kelompok tersebut. Website milik pemerintah Amerika Serikat. Nilai total kerugian pemerintah Amerika Serikat berapa, Adil? Nilai total PUA atau Pandemic Unemployment Assistance ini per kepala atau per warga negara. Warga dunia, pesan untuk Anda agar berhenti mendukung negara Zionis Israel. Mereka adalah sebuah negara yang menghancurkan komunitas beragama. Maka tidak memiliki rasa kemanusiaan dan toleransi. Mereka adalah setan, bunyi pesan itu. Serangan siber juga dilakukan terhadap dua mengerikan. situs berbahaya Prancis, dua situs berbahaya Portugis, serta pusat data database Singapura. Beberapa situs terlihat masih diacak-acak kelompok hacker Indonesia. Bukan cuma Israel dan Amerika, hacker Indonesia juga pernah terlibat perang siber dengan Australia. Saat itu menjelang akhir 2013, peristiwa ini bermula dari isu penyadapan kedutaan besar Australia di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Sebagai balasan, kelompok hacker lokal yang menampakkan dirinya anonymous, Indonesia membajak ratusan situs Australia. Serangan siber lanjutan kemudian dibalas oleh hacker Australia agar serangan menyasar ke pemerintah, tidak lagi ke situs publik. Filipina dan Myanmar pun ikut merasakan betapa dahsyatnya serangan siber yang dilancarkan hacker Indonesia. Hacker Myanmar menyentil sentilan agama dengan menghina Indonesia dan Islam. Tak butuh lama, ratusan begitu. website Myanmar tumbang dihajar mereka. Soal Filipina, hacker tetangga Indonesia itu melancarkan serangan siber secara brutal karena warganya yang bernama Mary Jane Veloso dijatuhi hukuman mati karena membawa barang terlarang ke tanah air. Hacker Indonesia membalas dengan mempublikasikan nomor telepon Presiden Filipina, Benigno Aquino, pada 2013. Ya dulu itu ya guys ya memang saya pernah mendengar bahwa hacker Indonesia dan Australia itu pernah perang siber ya guys ya. Jadi kalau tidak salah waktu itu di tahun 2013 ya. Jadi perang hacker Indonesia dan Australia ini itu sangat super dahsyat guys. Kenapa saya bilang super dahsyat? Jadi peristiwa itu berawal dari isu penyadapan kedutaan besar Australia di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Israel diserang hacker Indonesia dan Malaysia, ratusan nomor WhatsApp, situs hingga CCTV diretas. Saat ini Israel diserang hacker dari Indonesia dan Malaysia. Terungkap hacker Indonesia dan hacker Malaysia retas ratusan nomor WhatsApp, situs hingga CCTV. Mengutip artikel tribunnews.com, Israel diserang hacker Indonesia dan hacker Malaysia jadi perhatian publik. Diketahui hacker Indonesia meretas dan membocorkan ratusan nomor WhatsApp orang Israel. Kelompok hacker asal Indonesia itu mengatasnamakan Ganesek Team atau Garuda Non-Security. Kabar keberhasilan hacker Indonesia meretas dan membocorkan ratusan nomor WhatsApp milik orang Israel disampaikan melalui akun Facebook. Dalam angguan, pada Minggu 23 Mei 2021 malam, Ganesek Team menyebut sudah meretas dan membocorkan 300 nomor WhatsApp orang Israel. 300 nomor WhatsApp Israel dibocorkan oleh Ganesek Team atau Garuda Non-Security, tulisnya. Mereka menyebut anggota kelompok tersebut terdiri dari Mr. Fotolio atau Tuan Fotolia, GHO 5T66 Include, XCC0 dan Angga Pelor. Itu termasuk serangan terhadap Turki, Iran, hingga negeri jiran Malaysia. Hal itu diungkapkan oleh Jonathan Skenzer, orang yang berpengaruh dan juga pejabat di Amerika Serikat pada Sabtu 15 Mei 2021. Jonathan Skenzer dalam akun Twitternya mengonfirmasi bahwa pasukan pertahanan Israel atau IDF diberikan lampu hijau dalam menyasar sekutu Hamas termasuk Turki, Qatar, Iran, hingga Malaysia. Pernyataan yang dilontarkan itu rupanya mendapat perhatian serius dari Kementerian Dalam Negeri Malaysia tentang ancaman dari pasukan Israel. Menteri Dalam Negeri Malaysia, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, menginformasikan kepada masyarakat agar tenang karena situasi di dalam negeri masih terkendali. Qatar,
Iran hingga Malaysia. Jadi pasukan pertahanan Israel ini diberikan lampu hijau untuk menyasarkan sekutu Hamas Turki, Qatar, Iran hingga Malaysia ya guys. Lalu pernyataan yang dilontarkannya itu langsung mendapat perhatian. Ibaratnya mendapat respon yang serius dari negara Malaysia. Oh, jadi ini cerita yang membuat Malaysia bersiaga ya guys ya. Jika Israel menyerang Malaysia, apakah mungkin ya guys ya? Karena jarak yang terlalu jauh dan juga Malaysia itu tidak sendiri. Bagaimana pendapat sahabat soal ini? Silahkan komen di bawah ini.